Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajma'ul mala ala dhahri. Wa tajma'u, dan kamu menghimpun al mala, harta benda, ala dhahri, di atas punggungku. Wa tandamu, dan kamu akan menyesal, ala dzalika, atas hal itu, atas sibuknya kamu menghimpun harta dunia, fi batni, ketika kamu berada di dalam perutku. Walam tunfiqhu, dan kamu tidak menafkahkan harta yang kau himpun, fi ta'atillahi, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wa ta'kulul harama, yang keenam, wa ta'kulu, dan kamu makan al harama, makanan yang haram, ala dhahri, di atas punggungku. Wa ta'kuluka, dan akan memakan kepadamu ad-didanu, yaitu belatung-belatung, fi batni, ketika kamu berada di dalam perutku. Wa takhtalu, dan kamu menyombongkan diri, ay tatakabbaru, yakni takabbur. Wa tu'jibu, dan kamu bangga, binafsika, terhadap dirimu, marohan, dengan angkuh, ala dhahri, di atas punggungku. Wa tadhillu, dan kamu akan hina, ay yakni tasiru dhalilan, kamu akan menjadi terhina, fi batni, ketika berada di dalam perutku. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyaka wa isbalal izari, wa iyyaka, jauhi olehmu, wa isbalal izari, dan menurunkan kain sarungmu. Fa inna, karena sesungguhnya, isbalal izari, menurunkan kain sarung, minal makhilati, termasuk bagian dari kesombongan. Wala yuhibbuha, dan tidak mencintai terhadap orang yang sombong, siapa? Allahu, adalah Allah. Wa inimru'un, dan apabila seseorang syatamaka, mencaci maki kepadamu, wa ayyaraka, dan mencelamu, bi amrin, dengan satu urusan, huwa, yang dia, fika, ada pada dirimu, fala tu'ayyirhu, maka janganlah kamu membalas mencelanya, bi amrin, dengan satu urusan, huwa, yang dia, laka, fihi, padanya. Wada'hu, dan tinggalkanlah ia, yakunu, akan ada, wabaluhu, bahayanya, alaihi, padanya, wa ajruhu, dan pahalanya, laka, bagimu. Wala tasubbanna, dan janganlah sekali-kali kamu mencaci maki ahadan, kepada seseorang. Rawahu Ibnu Hibbanin, meriwayatkan hadis adalah Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutan pembahasan tentang makalah yang ke-14 dari bab Musyari, bab 10.10. Apa yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik, beliau adalah orang yang dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah dari waktu masih kecil. Usia 8 tahun sudah diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk berkhidmah, ya, untuk melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 macam, ya,
ada 10 kali panggilan, ya, bahwa bumi yang kita pijak ini setiap hari memanggil-manggil kita dengan 10 kalimat panggilan. Maka panggilan yang kelima dari 10 yang 5 pertama sudah kita bahas, bahwa bumi ini tiap hari ngomong tajma'ul mala ala dhuhri. Kalian itu tiap hari sibuk menghimpun, mengumpulkan harta. Ketika kamu di atas punggungku, kamu sibuk ngumpulin harta. Ini siapa yang diomongin? Kira-kira siapa Pak yang diomongin? Kita. Karena kita tiap hari nyari duit, ya. Tiada hari tanpa duitnya. Laisal yaum illal fulus, ya. Tiada hari tanpa fulus. Bil fulus pipi halus, ya. Laisal fulus mampus katanya. Iya, bid duit orang jalannya jadi gesit, iya. Laisal duit, kalau nggak ada duit jalannya letoy, melilit. Biduit orang jalan jadi gesit, laisa duit perutnya melilit. Ini sebentar lagi pilgub. Ya, ada 2 pasangan calon gubernur. Ya. Kira-kira itu nyalon gubernur pakai duit apa enggak? Banyak. Kali nggak usah pakai duit, ya. Pakai omon-omon aja. Nah ini nanti duit seliweran, ya. Pesan saya, ya, kalau ada 2 pilihan calon, pilih yang agamanya lebih bagus dari yang lain. Ya, udah itu aja, ya. Karena yang agamanya lebih bagus insya Allah akan amanah, insya Allah. Jadi kita hidup ini yang diurusin ya duit, melek mata duit, ya. Pagi hari duit, siang hari duit, sore hari mau merem mata duit, pagi kucek mata lah iya. Pagi-pagi mau sarapan pakai duit, ya. Mau jalan kerja motor bensinnya habis pakai duit, ya. Siang perut lapar pakai duit, ya. Ya. Sore hari malam mau tidur perut lapar pakai duit, ya. Sampai nanti ketika mau dikubur masih pakai. Kita mau dikubur aja masih butuh duit Pak, ya. Kalau nggak ada duitnya nggak dikubur-kubur udah, ya Allah. Tapi tentu dalam mencari rezeki, ya, dalam mencari rezeki carilah rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Karena rezeki yang halal itu mencarinya wajib, ya. Kata Nabi, talabul halali fariidatun ala kulli muslimin, ya. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Orang Islam nyari duitnya kudu dengan cara-cara yang halal. Cari rezekinya dengan cara yang halal, yang didapatinya bentuk fisik rezekinya halal, dimanfaatkannya untuk kebaikan, maka baru dia akan memperoleh keuntungan pahala. Kalau cara cari rezekinya dengan jalan yang haram, sekalipun dimanfaatkan kepada hal-hal yang halal, yang halalnya ini menjadi tidak ada pahala. Misal orang nyari duit boleh main judi, nyari duit menang judi, terus buat beli makanan itu ya mungkin buat beli beras, buat beli lauk pauk, ya, dimasak oleh istri, dimakan oleh keluarga, suami makan, istri
makan, anak-anaknya makan. Itu kalau duit dari jalan yang halal akan menjadi berkah. Berkahnya rezeki yang halal, manfaat pada keluarga, ya. Dimakan, badan jadi sehat, semangat ibadah. Dijadikan ongkos sekolah belajar ngaji anak, jadi belajar ngajinya, sekolahnya itu jadi hasilnya bagus. Yang masuk ke badan, ya, jadi daging, daging tersusun dari yang halal. Jadi darah, darah tersusun dari darah makanan yang halal. Darah mengalir masuk ke otak, otaknya pikirannya positif, ya. Digerakkan oleh jantung, ya, menjadi gerakan yang berfaedah. Tapi kalau dicarinya dengan jalan haram, cara nyarinya haram, sekalipun bendanya halal, tapi akadnya haram, seluruhnya menjadi haram. Dimakan sama istri, jadilah makanan yang masuk ke badannya makanan yang haram. Dimakan sama anak, jadi makanan haram. Buat belajar sekolah dari harta haram, maka tidak manfaat dalam kebaikan. Bahkan ketika jadi daging, dagingnya tersusun dari cara akad rezeki yang haram. Akhirnya apa? Gerakan menuju kebaikan menjadi berat. Jadi darah, darahnya darah berangkat dari makanan yang akadnya haram. Darah berputar, ya, masuk ke jantung, masuk ke otak, otaknya jadi pikirannya pikiran yang kotor. Karena apa? Ya, terkontaminasi dari hasil yang haram. Terus seperti itu, sehingga tidak ada manfaat dalam kebaikan. Kalaupun misalnya anaknya di ngajiin, di sekolahin, ya, sekalipun ngerti agama, tapi ngerjainnya buat ibadah itu menjadi lemah. Karena apa? Susunan darahnya, susunan dagingnya dari makanan-makanan yang haram. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Setiap daging yang tersusun dari makanan yang haram, sekalipun jenis makanannya halal, tapi akad mendapatinya haram, maka neraka lebih utama bagi dirinya. Masya Allah. Jadi efeknya luar biasa. Maka orang cari rezeki, biar kata banyak, yang penting halal. Begitu ya. Jangan biar kata sedikit. Kalau sedikit mah tetap aja riweh, susah. Gitu. Cari rezeki biar kata banyak, yang penting halal. Insya Allah jadi berkah. Kalaupun sedikit tapi dari harta yang halal, insya Allah tetap manfaat dalam kebaikan. Nah, orang dalam hidup ini semua butuh dengan duit, ya. Kalau bahasa Indonesia, duit itu pakai rupiah, ya. Ya, rupiah ini paling dicari oleh orang, ya. Ya, rupiah belakangannya yah. Artinya apa? Kalau nggak dapet, ya kecewa, ya gitu, ya. Ya. Kalau dapat seneng, kalau nggak dapat, ya gitu. Kalau bahasa Arab, duit itu dinar sama dirham, ya. Dinar belakangnya nar, ya. Dirham belakangnya ham. Nar artinya apa? Api, ya. Jadi orang nyari duit itu panas, ya. Apalagi cuaca panas, emang nyarinya panasan, ya. Itu nar. Kalau misalnya nggak sampai itu duit, ya dapatnya dirham. Dirham itu belakangnya
Hammun itu galau, kecewa. Banyak orang bahagia karena rupiah, banyak pula orang kecewa gara-gara rupiah. Nah, harta yang dicari itu ada harta yang menjadi berkah, ya. Ada pula harta yang menjadi tidak berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Kalau harta yang kita cari dari jalan yang benar, lalu manfaat dalam kebaikan, semakin tambah rezeki, semakin tambah nilai kebaikan lewat rezeki, namanya rezeki membawa berkah. Nah, kita dalam doa kan mintanya, ya, wa barokatan fir rezeki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fir rizki. Ya Allah, aku mohon kepadamu selamat dalam beragama, ya. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad, ya. Mohon kepadamu supaya badan ini selalu sehat walafiat. Wa ziyadatan fil ilmi, minta bertambah ilmu, minta tambahnya ilmu yang manfaat. Wa barokatan fir rizki, rezeki yang berkah, bukan kasiron fir rizki, tapi barokatan fir rizki, bukan rizki yang banyak, tapi rizki yang berkah. Yang namanya berkah itu apa-apa menjadi cukup, ya. Berkah itu menjadi kecukupan. Kalau orang duitnya udah cukup kan enak tuh. Kayak Pak Johan tuh rezekinya cukup, ya. Ya, ada orang nawarin rumah, pingin beli rumah, duitnya cukup gitu. Nah, pingin beli mobil, duitnya cukup, ya. Pingin nambah kontrakan, duitnya cukup. Itu segalanya cukup gitu, ya. Orang yang mengumpulkan harta sampai melupakan tugas yang sesungguhnya dalam hidup, yaitu bahwa kita diperintahkan untuk ibadah, itu bumi, ya, tanah ini sesungguhnya marah, ya. Bahasa kasarnya, lu boleh sibuk lu nyari duit, ya, sampai lupa sama ibadah. Tapi ingat, lu nanti kalau masuk ke dalam perut gua, kalau gua ada nih bahasanya, ya. Kalau nanti kamu masuk dalam perutku, nanti kamu bakal menyesal. Kenapa? Karena hartamu yang kau kumpulkan, hartamu yang kau himpun, tidak ada manfaat dalam taat ibadah kepada Allah. Yang ada menyesal. Sudah dicari capek-capek, ya, dicari sampai ya apa itu meninggalkan ibadah, ya, sampai kadang-kadang dibelain kurang istirahat, ya, supaya bisa kumpul jadi ini, tapi nggak ada yang manfaat dalam kebaikan. Nanti begitu mati dia nyesel. Ya, tahu begini mah buat sedekah aja yang banyak, ya. Makanya orang yang punya harta banyak, kemudian dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau menafkahkan harta di jalan Allah, ya, itu ketika dia mati dia nyesel. Kalimatnya dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, coba engkau menunda kematianku barang sesaat, pasti aku akan bersedekah. Tuh, yang dipikirin duluan, pasti aku akan bersedekah. Karena apa? Capek-capek harta dikumpulkan, ya, belum ada nilai kebaikan. Ketika dia mati, ternyata itu harta menjadi rebutan kepada ahli warisnya. Bahkan ahli warisnya satu sama lain karena punya sifat serakah, mereka berselisih, berantem, ya, satu sama lain berantem, ya,
yang laki-laki ya pada bawa golok ya, karena pada mau mengambil yang banyak ya. Yang laki-laki bawa golok, yang perempuan ya, ngangkat rok. Kenapa ngangkat rok? Ya karena di Uber mau dibacok, jadi lari dia ngangkat rok. Ya, yang laki-laki bawa golok, yang perempuan ngangkat rok. Ya Allah. Nah nanti nyesel dia, nyesel. Maka sedikit banyaknya rizki yang sudah kita peroleh, syukuri ya. Syukuri. Kalau kita sudah bersyukur, kalau bersyukur nanti ditambah oleh Allah. Syukuri. Ketika sudah disyukuri, manfaatkan dalam kebaikan. Nggak usah khawatir bakal habis rezeki dari Allah. Kalau kembali kepada Allah, nanti Allah yang bakal bukakan sumber rezeki kepada kita. Ingat falsafahnya tandon air ya, toren di atas ya. Tandon air itu diisi air dari dalam tanah. Digunakan mesin namanya jet pump ya. Jet itu ya cepat, kilat, pump, pompa ya. Ya, mesin yang memompa air dengan cepat ya. Peralonnya gede ya, disambungkan ke tandon air. Kalau tandon air itu isinya penuh, kira-kira diisi lagi nggak Pak dari dalam tanah? Enggak. Selama tandon air itu isinya penuh, apalagi ada pelampung untuk daya tahan penuhnya tandon, maka tidak akan diisi lagi dari dalam tanah. Tapi kalau tandon air itu dikurangi karena keran-keran itu dibuka, nah membuka keran itu biasanya ditadahin ember. Ember sama tandon gedean mana? Gedean tandon, berarti rezeki kita setandon air. Yang disedekahkan seember, segayung ya. Sedikit kan. Ketika keran itu dibuka, keluar ngalir ke ember, itu ibarat sedekah. Nanti tandon air berkurang. Ketika tandon air berkurang, Allah siapkan air dari dalam tanah dengan peralon yang besar, digerakkan oleh mesin. Penuh lagi. Nah begitulah rezeki kita. Kalau kita sering buka keran-keran sedekah, keran-keran berbagi kebaikan lewat rezeki, nanti tandon rezeki kita bakal ditambahin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita tidak pernah membuka keran-keran kecil, maka selama itu pula tandon rezeki kita tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran yang ringan begitu. Orang bakal menyesal kalau sudah sampai di perut bumi, dia akan menyesal. Kenapa? Karena capek lelah yang dia kumpulkan menjadi harta, belum ada manfaat dalam kebaikan. Tuh bumi ngingetin kita begitu. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, kamu makan barang haram di atas punggungku, ingat nanti kamu bakal dimakan belatung kalau sudah masuk ke dalam perutku. Artinya apa? Apakah yang makan barang halal tidak akan dimakan belatung? Sama-sama bakal dimakan belatung. Tapi artinya orang yang hidup mewah, orang yang senang-senang dengan harta, kemudian yang dia makan dari jalan yang haram, sampai badannya gemuk, badannya seger oleh makanan yang haram, akan sia-sia dan percuma. Kalau masuk ke dalam kuburan, pasti nanti bakal dimakan oleh belatung ya. Binatang tanah, binatang dalam kuburan itu nggak pilih-pilih. Yang meninggal perempuan cantik, dimakan nggak sama belatung? Dimakan. Belatung nggak butuh tontonan perempuan cantik. Ini perempuan cantik nih, biarin dah, biar utuh, jangan dimakan. Enggak, dimakan-makan juga ya.
jelek umpamanya dimakan enggak? Dimakan, ya. Yang ganteng dimakan, yang jelek enggak ganteng dimakan juga, yang ahli ibadah dimakan juga, yang ahli maksiat dimakan juga. Masya Allah, ya. Semuanya akan dimakan oleh, ya, belatung. Nah, ada orang-orang yang tidak dimakan oleh belatung, tidak dimakan oleh makhluk tanah. Siapa? Al-Anbiya wal Mursalin, para nabi, para rasul. Itu jasadnya utuh di dalam tanah, bahkan tidak akan tersentuh oleh kotornya tanah. Siapa lagi? Wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Mereka tidak akan dimakan oleh belatung. Siapa lagi? Ya, orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka jasadnya utuh, tidak akan rusak. Siapa lagi? Orang-orang yang ahli ibadah, seneng qiyamul lail, ya. Orang-orang yang demen qiyamul lail, jasadnya akan utuh. Siapa lagi? Orang-orang yang mendawamkan membaca surat Al-Muluk diantaranya. Nah, ini yang ringan nih, yang kita bisa, ya, ngerjakan, ya. Orang yang tiap hari membaca surat Tabarok, itu insya Allah jasadnya tidak akan dimakan oleh makhluk tanah. Siapa lagi? Orang yang meninggal dunia malam atau hari Jumat, ya. Tapi ini nggak bisa diminta ini, ya. Atau, ya, karena kepingin meninggal malam Jumat atau hari Jumat, begitu Kemis sore dia beli tambang. Beli tambang, ya. Kemudian udah dipasang di apa itu, ya, belandar atas itu, ya, udah dipasangin, udah pasang tali, ya. Begitu masuk waktu maghrib malam Jumat, dia naik pakai meja, ya. Terus kolongnya dimasukin ke lehernya, ya. Begitu adzan selesai, dia tendang mejanya, set, dia mati. Mati malam Jumat. Tapi yang begini nggak termasuk, ya, ya. Itu sudah qadarullah, sudah menjadi ketentuan Allah. Orang meninggal dunia malam Jumat atau hari Jumat, tapi dia orang baik, orang ahli ibadah, insya Allah jasadnya tidak akan rusak oleh makhluk tanah. Orang makan harta haram, ya, dia bangga-banggain, seneng-senengin, ya. Pokoknya yang penting badan ini seger, ya, karena makan makanan-makanan yang enak. Nanti begitu masuk ke liang lahat, ya, belum sampai seminggu, barang 2 hari 3 hari badan menjadi membengkak, ya. Ketika membengkak, ya, sudah mulai membusuk, maka keluarlah belatung, keluarlah cacing, keluarlah kalajengking dari badan kita. Ya Allah, pernah nggak Pak kita bayangin kita sudah mati, ya, mana matinya mulutnya mangap misalnya, ya, sampai dimandikan masih mangap, dikuburkan juga masih mangap, ya, jasad kita hancur, lalu ada kelabang keluar dari mulut kita, ya, ada kalajengking keluar dari hidung kita. Ya Allah, ya, naudzubillah. Kita kepingin, ya, jasad kita sekalipun asalnya dari tanah, jasad kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hindari makanan-makanan yang haram, baik haram secara fisiknya maupun haram secara akadnya. Yang ketujuh, wa takhtalu ay tatakabbaru wa tu'jibu binafsika marahan. Kamu hidup di atas punggungku, kata tanah, kamu sombong, ya. Sombongnya luar biasa. Jabatan baru apalah, ya, ya, mungkin, ya, di masyarakat jabatannya baru RT atau di atasnya lagi. Jabatan baru segitu, sombongnya sudah selangit, ya. Jabatan nggak seberapa, sombongnya luar biasa. Atau sombong karena dia kaya. Biasanya ciri-ciri orang kaya bagaimana Pak?
Apalagi istilahnya OKB ya. Apa OKB? Orang kaya baru. Orang kaya baru itu biasanya kalau ngomong omongannya kenceng. Kalau ngomong omongannya kenceng. Enggak boleh kalah sama omongan orang lain. Terus biasanya ya senengnya tolak pinggang. Ya, dikit-dikit tolak pinggang, dikit-dikit tolak pinggang. Ya, maklum lah orang kaya. Ya. Padahal Jakarta sempit bos, jangan tolak pinggang. Yang ketiga, seneng nunjuk-nunjuk. Ya. Apa-apa kalau udah ditunjuk sama orang kaya, jadi nggak? Jadi. Ya. Tuh, situ tuh, ntar buat saya tuh. Ya, gusur aja gusur. Jadi udah. Orang duitnya banyak. Ya. Sombong. Nah, ciri-ciri lain biasanya ya, ini kalau yang nggak pakai agama ya, itu apa-apa serba kuning, cincinnya kuning, ya, jam tangannya kuning, kalungnya kuning, sampai giginya. Biasanya begitu tuh ciri-ciri orang-orang kaya tuh, orang kaya baru ya. Menyombongkan diri, ya. Atau bisa jadi orang berilmu sombong. Bisa nggak orang berilmu sombong? Bisa. Dia merasa di kampung itu dia paling pintar. Orang lain semuanya itu bodoh. Maka dia menyombongkan lewat ilmunya. Kamu ta'ajjub binafsik. Kamu membanggakan diri. Ya. Ingat nanti kamu bakal menjadi hina ketika kamu sudah masuk ke dalam perutku. Kalau sudah masuk dalam perutnya bumi, maka orang setinggi apapun jabatannya hina dia. Jangankan diinjak-injak orang, diinjak-injak binatang aja dia sudah nggak bisa mengusir. Padahal waktu masih sehat, ya, kalau dia itu kaya atau punya jabatan atau hal yang lain, ya, dia kena bayangannya sendiri aja dia nggak mau terima. Nah, itu orang sombong. Ingat, jangan sombong. Kenapa? Karena nanti kita bakal masuk ke dalam perut bumi. Nah, sombong itu kata Rasulullah, salah satu di antaranya kalau pakai kain, kainnya diturunin ke bawah. Kalau pakai kain sarung, ya kain sarungnya sampai ke bawah mata kaki. Tapi niat sombong, ya. Itu namanya isbal, ya. Isbal memanjangkan kainnya melewati mata kaki, pakai celana lewat mata kaki, pakai kain sarung lewat mata kaki, pakai baju gamis melewati mata kaki. Itu niat sombong, ya. Atau setidaknya kalau melewati mata kaki ketika dia jalan di tanah itu bisa terkena oleh najis, sehingga kalau buat ibadahnya jadi tidak sah. Nah, Rasulullah menyampaikan ini, ya, jauhi olehmu isbal, ya, memanjangkan kain sarung sampai ke bawah. Karena isbal itu kalau niat kesombongan maka dia akan mendapati siksa oleh Allah. Sebab yang berhak sombong adalah Allah. Nah, lalu sahabat Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, nah ini baju gamis saya sampai ke bawah mata kaki. Kalau kamu nggak apa-apa, kata sahabat, kata Rasulullah. Kenapa? Sebab sekelas sahabat Abu Bakar tidak mungkin dia akan ada kesombongan. Artinya ketika kita pakai kain sarung melewati mata kaki tapi tidak ada niat kesombongan, maka tidak masuk pada kategori isbal yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ada orang memaki-maki kita, maka jangan serta-merta kita membalas dengan caci maki. Balasnya dengan apa? Dengan doa. Kalau kita dicaci maki orang, dijelek-jelekkan orang, balaslah dengan doa. Kenapa? Karena makian itu akan kembali kepadanya. Kalau kita
dimaki orang kita membalas memaki, maka sama-sama kena balasan dosa. Tapi kalau kita mendoakan, tandanya kita ikhlas, kita terima atas caci makian orang lain, nanti yang akan berakibat caci makian itu kembali kepada orang yang mencaci maki kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dengar pelajaran malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.